Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya. Perkenalkan, nama saya Nur Maulina. Saya dari kelas 6A Ilmu Komunikasi. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas mata kuliah Manajemen Isu dan Krisis. Pada kesempatan kali ini, dari sekian banyak tema, saya memilih tema penyebab terjadinya isu. Nah teman-teman, di video sebelumnya saya juga pernah bahas tuh tentang apa sih isu. Tapi mungkin ada yang udah nggak ingat. Gimana kalau kita refreshing nih pikiran kita refresh lagi, kita bahas sedikit apa itu isu. Isu adalah nomina yang bermakna masalah yang dikedepankan untuk ditanggapi atau diselesaikan. Nama lain dari isu adalah kabar angin, rumor, desas-desus, gosip, dan masih banyak lagi ya. Jadi, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, isu itu bermakna masalah yang dikedepankan untuk ditanggapi dan diselesaikan. Arti lainnya, kabar yang tidak jelas asal-usulnya dan tidak terjamin kebenarannya. Nah teman-teman, misalnya nih kalian lagi duduk-duduk, terus ada teman yang datang, dia bilang, tahu nggak? Dengar-dengar ya, si artis A cerai loh sama artis B, misal begitu. Padahal dia belum tahu kebenarannya dan tidak ada klarifikasi yang jelas dari si A ataupun si B. Nah itu masih dinamakan dengan isu. Contoh lainnya adalah misalnya ada kabar nih, kita dengar kabar bahwa artis C sudah meninggal. Padahal kita belum cek, keluarganya belum kasih kabar, memang dia sakit, tapi itu masih kabar angin, itu namanya isu. Itu belum terverifikasi kebenarannya. Nah, jadi sebenarnya apa sih penyebab terjadinya isu-isu seperti itu? Sebelum kita bahas, saya mau kasih tahu nih sama teman-teman. Isu itu ada banyak sekali jenisnya. Ada isu politik, ada isu pariwisata, ada isu ekonomi, isu sosial, dan banyak sekali isu-isu. Menurut referensi yang saya dapatkan, rupanya isu-isu terjadi disebabkan oleh 4 hal teman-teman. Yang pertama, ketidakpuasan sekelompok masyarakat. Yang kedua, terjadinya peristiwa dramatis. Yang ketiga, karena perubahan sosial. Dan yang keempat, karena kurang optimalnya kekuatan seorang pemimpin ya teman-teman. Kita bahas satu persatu, oke? Yang pertama, ketidakpuasan sekelompok masyarakat. Ketidakpuasan sekelompok masyarakat ini bisa terjadi pada katakanlah sebuah organisasi. Tidak puas terhadap produk, tidak puas terhadap pelayanan, tidak puas dengan harganya, ataupun macam-macam bentuk ketidakpuasan lain yang disediakan oleh organisasi ini. Contohnya kita beli sabun harganya 10.000, sabun mandi. Sabun mandi biasanya kan cuma 4.000, tapi kualitasnya itu tidak sesuai dengan harganya, kualitasnya setara dengan sabun 4.000. Itu bisa menjadi isu. Isu apa? Loh, kok ini mahal banget ya, padahal kandungannya biasa-biasa aja. Emang ini nanti inilah itulah. Itu nanti akan menjadi isu. Isu tersebut jika semakin membesar, dia itu bisa membawa efek negatif jika tidak segera diklarifikasi oleh perusahaan sabun tadi. Nah begitu. Memang tidak semua masyarakat bisa dipuaskan, tetapi setidaknya untuk organisasi, cara untuk memanajemennya, untuk menghindari terjadinya isu bisa dengan mengeluarkan produk yang kualitas dengan kuantitasnya itu sama. Nah begitu. Yang kedua yaitu terjadinya peristiwa dramatis. Nah, sebuah isu juga dapat muncul bila terjadi suatu peristiwa dramatis yang dialami oleh organisasi. Misalnya, kebakaran yang melanda pabrik suatu perusahaan, ataupun penipuan yang dialami oleh organisasi tersebut, dan lain-lain. Kenapa demikian? Saat organisasi tersebut misalnya terbakar ataupun ditipu, otomatis orang-orang yang mendukung organisasi itu ataupun perusahaan, orang-orang yang berinvestasi di perusahaan tersebut akhirnya
akan takut nih merugi, akhirnya menarik semua investasi mereka. Ini kan jika tidak diklarifikasi bisa menyebabkan kerugian pada perusahaan tersebut. Oleh sebab itu ya harus di manajemen. Manajemennya bagaimana? Kita buat strategi saat kita buat misalnya kemungkinan-kemungkinan yang akan terjadi dan kita susun, jika ini terjadi harus apa, jika ini terjadi harus apa. Jadi penyelesaiannya itu akan cepat, tidak sampai memberikan efek negatif yang terlalu berat kepada organisasi. Selanjutnya yang ketiga yaitu isu dapat disebabkan oleh perubahan sosial. Nah, perubahan sosial ini misalnya yaitu dampak krisis ekonomi yang secara langsung maupun tidak langsung mempengaruhi perusahaan, yang sedikit banyaknya dapat memperburuk kinerja perusahaan tersebut. Misalnya, perusahaan tersebut lagi banyak musibah, ekonominya itu sedang tidak baik-baik saja. Jadi untuk menggaji karyawannya mungkin sedikit terhambat. Hambatan penggajian karyawan ini akhirnya akan membuat kinerja para pegawainya buruk. Kalau pegawainya sudah tidak bekerja dengan maksimal, perusahaannya otomatis akan sedikit terhambat di berbagai bidangnya. Nah, dan yang terakhir yaitu kurang optimalnya kekuatan pemimpin. Dalam hal ini, isu rupanya bisa juga muncul apabila leadership dari seorang pemimpin perusahaan atau organisasi itu kurang optimal, kurang maksimal. Contohnya bagaimana? Contohnya ada seorang manajer yang tidak mampu mendorong atau mengawasi setiap aktivitas kinerja anggotanya, yang pada akhirnya akan membawa kerugian pada perusahaan tersebut. Nah, inilah pentingnya dalam sebuah organisasi ataupun kelompok ataupun perusahaan memiliki leader yang mampu, memiliki leader yang bisa mengayomi, bisa mengawasi dan mendorong pegawai-pegawai atau anggotanya itu untuk terus bekerja dengan maksimal. Karena jika pemimpinnya itu kurang mampu dalam mengayomi pegawainya, tidak tahu bagaimana sistem kerja yang baik, maka dikhawatirkan pegawai-pegawainya juga akan lengah. Jika pemimpin lengah, pegawai lengah, maka perusahaan dikhawatirkan tidak bisa berjalan dengan baik. Nah, dari penjelasan-penjelasan tersebut kita dapat mengetahui ya bahwasanya isu itu menjurus pada adanya masalah dalam suatu organisasi, dan masalah itu membutuhkan penanganan. Nah, cara menangani isu-isu tersebut yaitu dengan memanajemen, dengan mempelajari lalu menerapkan manajemen isu. Saya rasa hanya ini yang dapat saya sampaikan. Semoga bisa bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Jika ada kesalahan bahasa atau cara saya menyampaikan atau bahkan yang saya sampaikan yang salah, boleh nih teman-teman berikan kritik dan saran di kolom komentar. Jangan lupa untuk like, comment, share, dan subscribe. Terima kasih sudah menonton. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.